Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memori manusia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu memori. Memori adalah alat atau tempat untuk menerima, mengolah, serta menyimpan informasi yang nantinya akan dijadikan sebagai ingatan. Di dalam otak besar terdapat 4 pembagian dan memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama, ada frontal lobe, yaitu mengendalikan cara berpikir kita, mengatur pergerakan, dan menyimpan memori jangka pendek. Selanjutnya, ada temporal lobe, yang berfungsi untuk memproses informasi dari indera penciuman, pendengaran, dan juga merupakan bagian penting dari penyimpanan memori. Yang ketiga, ada parietal lobe, yaitu menafsirkan informasi sensorik berupa cita rasa, suhu, dan sentuhan. Yang keempat, ada occipital lobe yang berfungsi memproses gambaran dari mata dan kemudian mengaitkan dengan informasi tersebut pada memori yang ada dalam otak. Ini saya akan menjelaskan mengenai jenis memori. Jenis memori kita terdapat dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sensor memori, di mana sensor memori menyimpan informasi dalam jangka waktu yang relatif singkat, namun menyimpan informasi dengan cara khusus, yaitu menyimpan informasi melalui kombinasi dari panca indera kita. Yang kedua adalah short term memory. Short term memory menyimpan informasi dalam jangka sangat pendek, namun sangat berperan penting dalam memori kita. Di sini short term memory berperan sebagai transitor, di mana informasi yang kita peroleh disimpan oleh memori menjadi suatu sebagai respon. Short term memory berasal dari komunikasi kita atau interaksi kita dengan lingkungan kita. Yang ketiga adalah working sensory, working memory. Working memory merupakan bagian terakhir dari jenis memori yang dimana ini bersifat kognitif. Working memory ini mengorganisasikan memori kita, mengatur memori kita, dan menghimpun data-data organisasi. Jadi dalam working memory ini, semakin tinggi daya ingatan seseorang, maka working memory itu adalah bersifat semakin baik. Dalam working memory inilah kita bisa mencetuskan ide-ide pengetahuan dan mengembangkan teori-teori. Dan yang terakhir adalah kondisi confabulation, yaitu di mana suatu kondisi dalam memori kita itu kita merasa kejadian yang kita rasakan nyata, padahal itu tidak pernah terjadi. Ciri-cirinya yang pertama, kita merasakan suaranya, gambarnya terlihat sangat jelas, padahal itu tidak ada dan kita menjelaskan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan confabulation, yaitu suatu kondisi kita merasa ada dalam situasi tersebut, padahal itu hanyalah khayalan atau fana semata. Sekarang kita akan membahas tentang memori dan kekuatan sugesti. Yang pertama itu ada eyewitness on trial, atau kita sebut dengan saksi mata persidangan. Tanpa catatan saksi mata, banyak orang yang bersalah akan dibebaskan. Namun saksi mata sangatlah mungkin membuat indikasi yang salah ketika etis mereka berbeda dari tersangka. Kenapa? Tanpa catatan saksi mata, banyak orang yang bersalah akan dibebaskan. Karena saksi mata sangatlah penting bagi mereka yang tersangka, karena untuk mengurangi kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi saksi mata juga bisa melakukan kesalahan ketika mereka mengasih tahu informasi yang tidak benar. Bahkan mereka juga bisa bohong dengan kejadian yang sebenarnya. Kenapa saksi mata membuat indikasi yang salah ketika etis mereka berbeda? Karena saksi mata belum tentu satu etis dengan tersangka. Yang dimaksud satu etis itu tentu saksi mata itu dari keluarga tersangka, melainkan dia dari orang lain. Mereka didesak dari keluarga tersangka untuk menjadi saksi mata palsu. Apa yang masih kita ingat saat kita masih anak-anak? Mungkin hanya sedikit dari kita yang masih mengingat memori saat kita masih anak-anak. Sebenarnya bagaimana proses bentukan memori sehingga tidak semua ingatan tersimpan di memori? Anak pada usia dini mengalami memori jangka panjang. Namun tidak semua anak bisa memiliki memori yang baik dan detail seperti orang dewasa.
bulan mereka sudah mengenal objek dan ingatan jangka panjang. Ada dua tempat memori di otak. Yang pertama ada memori tanpa sadar, yaitu adalah memori yang dikembangkan dengan cara pengulangan perilaku. Perilaku yang dilakukan adalah contohnya cara mengikat tali sepatu. Yang kedua ada memori sadar, yaitu kemampuan mengingat sesuatu yang lebih kompleks karena manusia memiliki saraf otak yang bernama hipokampus. Hipokampus adalah saraf otak, bagian dari otak yang berfungsi untuk menyimpan memori. Sekarang kita ambil kasus pelecehan seksual pada anak seperti pada slide kali ini. Pelecehan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Ada pula bentuk-bentuk pelecehan seksual pada anak, yaitu meminta anak melakukan aktivitas seksual, memberi paparan kelamin yang tidak senonoh pada anak, menampilkan pornografi untuk anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi. Ada pula efek kekerasan seksualnya pada anak, yaitu traumatis, depresi, kegelisahan, hingga gangguan stres dan cedera fisik. Sebuah tim yang terdiri dari banyak orang percaya bahwa anak-anak tidak dapat didorong untuk mengarang pengalaman yang benar-benar traumatis. Dan psikolog beranggapan bahwa ini juga salah. Psikolog mampu mengembangkan cara anak yang kemungkinan pelaporan palsu. Kadang-kadang informasi yang dijumpai di masa lalu memengaruhi pikiran dan tindakan kita, meskipun tidak secara sadar atau sengaja mengingatnya. Ini saya akan menjelaskan tentang models of memory. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Jangka pendek. Memori jangka pendek adalah memori yang mencakup peristiwa selama periode mana saja, dari 30 detik hingga beberapa hari. Namun, kemampuan untuk menyimpan memori jangka pendek menjadi lebih terbatas. Memori jangka pendek. 1. Dalam mengingat nomor telepon. Kasus pertama yang berhubungan dengan memori jangka pendek yaitu dalam mengingat nomor telepon, baik nomor telepon seseorang ataupun nomor telepon diri sendiri. Biasanya dalam beberapa menit atau detik, kita mampu untuk mengingat nomor yang penting bagi kita. Hal ini bersifat jangka pendek, hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk mengingat, dan juga bisa dilakukan pengulangan. Kasus jangka pendek selanjutnya yaitu memori kerja, sebuah memori yang berkaitan dengan menyimpan beberapa informasi mulai dari hitungan menit hingga beberapa jam kemudian. Contohnya, ketika seseorang dimintai untuk menghitung atau mengingat serangkaian angka ataupun nomor tunggal dan kemudian ia kelompokkan dalam rangkaian yang lebih kompleks sebagai tahapan perkembangan memori pada anak mulai usia. Yang ketiga adalah kasus dalam memori perantara. Dalam hal ini, informasi yang telah keluar dari kedua memori tersebut kemudian masuk ke tempat penampungan yang bersifat sementara, yang selanjutnya disebut memori perantara. Contoh dalam kasus mengingat wajah seseorang, ketika kita tidak ingin mengingat wajah seseorang, memori itu pun perlahan akan menghilang dengan sendirinya. Yang kedua adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah unsur pusat perkembangan kognitif yang memusatkan seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Contoh memori jangka panjang. Yang pertama adalah episodic memory. Episodic memory adalah memori yang memuat atau berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, baik peristiwa yang baik ataupun peristiwa yang buruk. Contohnya adalah dalam kasus ingatan mengingat masa-masa sekolah. Kedua adalah procedural memory, yaitu memori yang berkaitan dengan sebuah prosedur yang merujuk pada pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu dalam sebuah dunia pekerjaan. Contohnya adalah saat kita menghafalkan SOP suatu pekerjaan di perusahaan. Tiga adalah
kimia, alkena, alguna, dan lain-lain. Keempat adalah memori autobiografis. Satu lagi contoh memori jangka panjang lainnya adalah memori autobiografis, yaitu memori mengenai seseorang, mengenai masa lalunya. Yang kelima adalah sensoris memory. Memori sensoris adalah memori penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera seseorang. Contohnya, ketika Anda melihat ratusan objek saat Anda berjalan, Anda akan terfokus pada satu objek. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya sebuah memori. Yang pertama adalah tahap belajar. Ini merupakan tahap di mana indera tubuh menerima rangsangan sehingga terbentuk sebuah informasi yang lalu disimpan ke dalam otak. Sebagai contoh, mata kita merupakan indera melihat. Saat kita melihat sebuah kejadian, secara tanpa sadar, sistem saraf penglihatan kita melanjutkan rangsangan tersebut ke otak, yang nantinya akan disimpan sebagai sebuah memori. Rangsangan yang diterima oleh mata dihubungkan ke occipital lobe yang nantinya akan diproses menjadi sebuah memori. Lalu kita memasuki tahapan yang disebut dengan tahap retensi, yaitu proses penyimpanan informasi hasil dari rangsangan tadi. Retensi sendiri memiliki arti menyimpan. Sehingga secara sederhana, tahap retensi memiliki arti tahap menyimpan memori. Yang terakhir adalah tahap retrieval. Retrieval memiliki arti temu kembali informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap retrieval merupakan tahap temu kembali informasi atau memori tadi yang sudah disimpan di dalam otak dan membentuk ingatan baru. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan memori yang kita punya. Yang pertama itu ada pengkodean yang efektif. Meningkatkan daya ingat yang kita punya dengan menggunakan kode atau pola untuk meningkatkan atau mengingat kembali informasi dengan baik, kita harus menyajikan data secara akurat sejak pertama. Contohnya gini, saya mau liburan ke Karimun Jawa. Jadi kode yang saya tulis LKKJ. Itu singkatan dari liburan ke Karimun Jawa. Nah, kalau saya tulis cuma LKK, itu ada artian luas. LKK kalau saya lupa, LKK itu apa? Bisa aja saya mengartikan liburan ke Karimun Jawa ataupun ke Kalimantan. Nah, yang kedua itu ada latihan. Latihan ini merupakan teknik penting untuk menyimpan memori jangka pendek dan meningkatkan memori jangka panjang. Contohnya, kita mengulas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Entah itu materi pembelajaran atau apapun itu. Yang ketiga itu membaca. Seperti kita tahu, membaca itu sangat membosankan. Sama, saya juga kalau baca itu sering ngerasa ngantuk ataupun males gitu karena ceritanya nggak tertarik. Bener nggak teman-teman? Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih membaca itu kayak sistem pisau. Maksudnya sistem pisau di sini ibaratkan kita itu sebagai pisaunya dan membaca itu sebagai asahan ya. Semakin kita baca, semakin tajam pisau kita. Nah, dari situlah semakin kita sering baca, otak kita akan semakin bekerja dan akan mudah mengingatnya. Selanjutnya itu ada menulis. Menulis sesuatu dengan tangan kita sendiri itu mampu merangsang otak kita untuk memproses atau menganalisis informasi sebelum kita menulisnya. Contoh gini, teman-teman kalau misalnya mau nulis jawaban buat UTS, UAS, ataupun soal apapun itu, teman-teman pasti udah mikirin nih, apa sih yang bakal teman-teman nulis, cocok nggak ya dengan pertanyaannya. Nah,
Disitulah kita menganalisis dan memproses kata-kata apa sajakah yang akan kita tata dan kita tuangkan dalam tulisannya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang aku akan membahas tentang mengapa sih kita bisa lupa. Karena lupa membuat manusia semakin gila, semakin stres, bahkan bisa membuat manusia itu semakin kebingungan dan tak tahu tentu mana yang dia akan mau tuju. Sepertinya lupa membuat saya semakin alay, tapi tenang aja. Kini aku akan membahas tentang kenapa sih kita bisa lupa. Yang pertama yaitu ada kerusakan, gangguan, masalah represi, ketergantungan lupa, dan penggantian. Yang pertama itu ada kerusakan pada otak atau kita bisa mengalami lupa, yaitu ingatan akan memudar jika tidak digunakan sekarang atau nanti. Contohnya seperti gosip nih. Kita dari orang ke orang pasti akan menggosip, entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu dosen, entah itu siapapun. Pasti semua informasi itu akan tertampung pada otak kita. Yang kedua itu penggantian, yaitu informasi baru yang memasuki memori dapat menghapus informasi lama. Karena dengan adanya informasi baru yang masuk ke dalam otak kita, maka dari itu terkadang informasi yang lama akan hilang sendirinya, dan juga informasi yang baru akan terus ada di dalam otak kita. Yang ketiga itu ada gangguan yaitu melupakan karena item informasi yang serupa saling mengganggu dan menyimpan. Contohnya aja sih gangguan pada psikolog, yaitu gangguan sakit jiwa. Gangguan sakit jiwa itu terjadi karena emosi, karena cara berpikir, kemauan, dan juga perilaku. Merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, mental, maupun psikis. Yang keempat yaitu ada ketergantungan lupa. Ketergantungan lupa ialah ketika kita mengingat, kita mengandalkan informasi yang membuat kita menemukan informasi spesifik yang secara kita cari. Contohnya aja nih, ketergantungan danger, ketergantungan ponsel. Dan yang terakhir, yang kelima adalah masalah represi. Masalah represi berkaitan dengan amnesia, yaitu hilang ingatan atau hilang informasi pribadi. Hilang ingatan tadi bisa disebut amnesia, di mana seseorang kesulitan berpikir tentang fakta atau kejadian yang masa lampau. Dengan hilangnya ingatan atau amnesia tersebut, kita tidak bisa sering dikaitkan dengan benturan pada kepala, pada kecelakaan, ataupun yang lainnya. Masalah represi ini adalah usaha psikolog seseorang. Masalah represi adalah masalah psikolog seseorang yang bertujuan untuk meredam keinginan atau hasrat atau insting sendiri. Jadi masalah ini, amnesia itu nggak cuma masalah penyakit amnesia aja. Yang pertama terkena alkohol, terkena stroke, penyakit Alzheimer, dimana masalah penyakit tersebut sama seperti amnesia. Mereka juga tidak bisa mengingat apa yang sudah dia lakukan di masa lampau. Benar-benar tidak mengingat. Terkadang dia lupa, terkadang dia ingat. Dan ya seperti itu. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang autobiographical memory amnesia anak. Kebanyakan orang dewasa tidak dapat mengingat peristiwa apapun dari tahun ketiga atau keempat dalam hidupnya. Jadi tuh, misal kita di umur 40 tahun, kita tuh lupa dengan kejadian tahun-tahun sebelumnya.
pada saat kita di umur 37 tahun kita mengalami suatu kejadian, dan pada saat kita di umur 40 tahun itu kita tuh lupa tentang kejadian itu. Sebenarnya kita ingat tapi tuh nggak begitu detail. Nah itu tuh karena ketidakmampuan melakukan perjalanan waktu secara mental adalah kondisi ketika ingatan hanya bekerja pada peristiwa terbaru. Itu tuh disebabkan karena itu kita tuh cuma mengingat hal-hal yang baru saja kita lakukan atau yang baru-baru ini. Lanjut, ada materi autobiographical memory amnesia, ingatan dan cerita. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang menceritakan tentang kisah hidupnya. Cerita tersebut bergantung pada pengalaman hidupnya sendiri. Manusia cenderung menceritakan pengalaman indah bila hidupnya berada di lingkungan yang baik, begitupun sebaliknya. Nah, kalau yang ini cerita biasa atau ingatan. Ya, jika kita ingin menceritakan sesuatu pada seseorang atau ingatan, kita mengingat-ingat sesuatu itu kembali. Sebenarnya tuh itu yang kita ceritakan itu dalam satu teori yang disebutkan di sini, jika kita menceritakan sesuatu itu tuh cerita itu tuh tidak begitu detail aslinya yang kita ingat, melainkan tuh cuman improvisasi yang kita tambahin untuk orang lain bahagia. Gitu aja sih materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.